Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa di akhir pekan ini di hari Ahad. Udara mendung, mudah-mudahan tidak semendung suasana hati kita semua. Tapi yang paling mendung mungkin saya kira pemerintah karena gara-gara buruh masih ngubrak-ngubrak terus dana JHT-nya ini. Ya, dan itu hal yang akhirnya jadi kompilasi dari segala macam kecurigaan publik. Ya. Tentang dana-dana publik ini kemana sih dana-dana publik ini. Jadi publik sebetulnya makin terbuka menganggap bahwa seluruh keterangan pers pemerintah yang seolah-olah hendak menuduhkan situasi itu sebetulnya cermin dari kepanikan pemerintah sebetulnya. Tuh. Ya. Dan kan gini, Bung Rocky, selama ini orang selalu curiga. Pastilah kalau apalagi dana sampai ratusan triliun, dan kemudian kok kenapa pemerintah ngotot seperti itu, pasti ada apa-apanya. Nah, yang cukup menarik itu adalah penjelasan misalnya dari Menaker bahwa dana itu nggak dipakai oleh pemerintah. Terus kemudian juga Muldoko juga menyatakan bahwa dananya itu aman, cair, pokoknya umur 56 itu dijamin cair. Nah, tapi ternyata akhirnya kemudian ada pengakuan kan dari Dirut BPJ Jamsostek yang menyatakan bahwa dana itu memang diinvestasikan. Nah, itu kesannya kan begitu kalau publik yang nggak paham begitu ya. Diberikan surat utang SBN lah atau SUN juga gitu. Ya kalau namanya udah dipakai SUN itu berarti ya dipakai oleh pemerintah, itu kan mekanismenya memang tidak langsung, tapi temannya SUN yaitu untuk APBN kan gitu. Iya, tetap itu masuk ke kas negara dan dari situ kemudian dipakai buat bayar gajinya si menteri itu. Jadi sebetulnya itu buruh memang sulit untuk memahami bagaimana mungkin ada kepanikan di dalam kabinet tentang dana, tapi masih mau disembunyikan itu. Bahkan dianggap bahwa negara berkorban itu. Lalu bahkan gajinya menteri tenaga kerja itu dibayar pakai uang buruh kan, begitu mekanismenya kan. Jadi sekali lagi ini sebetulnya kalau kita lihat secara makro, seluruh potensi anggaran negara itu memang habis, udah dikuras untuk hal-hal yang nggak produktif tuh. Dan itu yang kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa mulai dari kemarin soal kecurigaan dana haji, kecurigaan macam-macam itu. Jadi sekali lagi dana publik yang harusnya itu kembali dalam bentuk manfaat pada si pemberi pinjaman, tadi ya buruh, tadi ya jemaah haji segala macam, itu diputer-puter seolah-olah pemerintah tidak mengerti bahwa kita mengerti kemana arah kebijakan. Lain misalnya, kalau pemerintah bilang kami sukses dalam ekonomi, maka nggak ada buruh yang mempersoalkan. Dia percayain aja mau ditanam di SBN, kayak mau dipakai buat main saham, mau ditaruh di tax haven, buruh nggak peduli itu. Atau dana haji juga begitu. Tapi kan nggak ada semacam tanda bahwa ekonomi ini membaik. Setiap kali terlihat anggaran yang ugal-ugalan, World Bank tegur, hati-hati pemerintah tuh, karena COVID masih panjang, supply chain global masih terganggu itu. Tapi pemerintah nggak peduli. Akhirnya kan terlihat bahwa memang nggak ada uang. Dan itu yang diucapkan langsung dari dalam kabinet melalui Menteri PUPR bahwa belum ada dana untuk bangun ibu kota baru. Tidak ada dana untuk meneruskan kereta cepat segala macam. Jadi semua potensi mangkrak itu ada di depan mata. Nah sekarang publik bikin logika. Kalau potensinya mangkrak, dan harga bunga utang luar negeri itu mahal untuk bikin pinjaman baru, ya pasti dicari dana-dana yang paling mudah untuk diputer-puter, yaitu dana publik, termasuk yang paling besar adalah 500 triliun dari dana tabungan buruh itu kan. Jadi masuk akal kalau buruh tetap nggak percaya, mestinya begitu. Kemarin buruh nggak percaya bahwa itu adalah sekedar kong-kalingkong dari menteri, karena statusnya keputusan menteri itu. Dan menteri sekarang udah ngaku bahwa enggak, ya bukan saya, itu hasil keputusan kabinet. Jadi presiden tahu, karena itu harus koordinasi dengan menteri kehakiman. Menteri kehakiman oke, lanjutkan peraturan menteri itu tuh, lalu dikirim ke sekretaris kabinet atau sekretariat negara supaya dicatatkan di dalam lembar negara. Jadi semua prosedur itu ada buktinya bahwa presiden mengizinkan itu. Kan itu intinya sebetulnya tuh, sehingga orang curiga. Jadi kalau tadinya turunkan menteri, ya akhirnya menteri bilang bukan saya yang salah, itu adalah pada presiden.
Sekarang tinggal buruh teruskan aja logikanya, turunkan presiden atau minta pertanggungjawaban presiden. Jokowi harus tanggung jawab, kira-kira begitu kan, CHT, Jokowi harus tanggung jawab. Jadi itu fair sebetulnya, dan nggak ada semacam hoax apa segala macam. Kan semuanya akhirnya ngaku kan. BPJS tenaga kerja bilang ya memang kami pakai itu, dan bahkan seberapa tadi 90% itu dipakai buat beli surat utang negara, ditanam di situ. Ya, dan saya kira kan gini, kalau kemudian KSP menjadikan jaminan bahwa duit itu aman, saya kira publik itu juga belajar dari berbagai kasus gitu ya. Bagaimana ada korupsi di Asabri, itu kan juga duit tabungan, ada di Jiwasraya, bahkan juga di yang terbaru ini juga saya kira di Jam Sostek juga ada di kasus yang dipersoalkan oleh Said Iqbal ini sampai 120 triliun. Jadi bagaimana mungkin mereka kemudian bisa menyatakan bahwa duit itu aman gitu, karena fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sepanjang 2020 sampai 2021 itu banyak sekali kasus-kasus dana-dana simpanan itu yang kemudian dikorup oleh para pengelolanya. Tapi kan ada prinsip, kalau pemerintah bilang aman ya aman. Kalau pemerintah bilang terjamin ya terjamin. Jadi bahasa pemerintah itu akhirnya begitu tuh, mulai dari Menko, Menteri Info Pak Joni kalau ngomong kan begitu, udah percaya aja pemerintah tuh. Mahfud juga sama istilahnya tuh, kami jamin aman. Muldoko juga begitu. Ya tapi itu jaminan verbal. Di dalam fakta, secara faktual, seluruh perencanaan itu mengarah pada korupsi. Maka nggak ada yang percaya jaminan itu kan. Jadi sekali lagi kita mau sebetulnya ada semacam pengakuan lah dari pemerintah. Kalau pemerintah mengakui bahwa oke, kami memang lagi kesulitan, ya biasa aja kan, masyarakat Indonesia itu penuh dengan gotong royong, solidaritas. Tapi begitu dibantah berkali-kali, dengan mudah investor asing juga kasih sinyal, ya emang nggak bisa kalau kekuasaan itu menyembunyikan data ekonomi secara palsu. Nah itu yang menunjukkan bahwa seluruh MOU yang pernah digembar-gemborkan Jokowi nggak ada satupun yang masuk kan. Dan ya, sebetulnya kan dua semester lalu juga Jokowi sudah investasi, nggak ada satupun yang masuk, bahkan ada yang membatalkan. Begitu banyak investasi yang batal tuh, di bidang ekstraktif, di bidang pertambangan industri berat kan batal semua tuh yang statusnya MOU itu kan. Jadi itu yang bikin pemerintah panik, dan kita bisa baca kepanikan itu dari semakin kuatnya pemerintah meyakinkan enggak, ini enggak akan gagal. Iya, enggak akan gagal, tapi tanda-tanda pemerintah memulihkan ekonomi enggak mampu tuh. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Ini cuma soal psikologi aja sebetulnya. Iya. Tapi saya kira dalam situasi persoalan ini kan sebenarnya seperti yang Anda sebutkan tadi ya, tidak ada kejujuran saja ya. Sebenarnya kalau pemerintah menyampaikan secara jujur, tapi gini loh Bung Rocky, seperti Anda bilang, oke lah jujur lah. Tapi kan Anda tahu bahwa sekarang public distrust begitu meluas, dan cara yang paling mungkin adalah pemerintah ya selalu membuat kebohongan-kebohongan baru gitu. Ya masalahnya kebohongan itu cuma boleh 2 kali dilakukan. Kalau seorang kriminal bisa dia lakukan kebohongan berkali-kali, sama seperti yang lagi viral sekarang, film Tinder Swindler. Itu dia bikin bohong berkali-kali. Tapi kalau negara, dia nggak mampu berbohong berkali-kali, karena sistem sistem keuangan kita terbuka, sistem perekonomian juga dipantau oleh lembaga-lembaga rating. Jadi kita bisa dengan gampang lihat mood investor, bahwa yang nggak ada mood investor. Kita dengan satu keterangan dari Goldman Sachs, kita tahu bahwa uang Indonesia itu bermasalah tuh. Kita nggak perlu dengar lembaga-lembaga peringkat lain tuh. Tapi 2 lembaga pemeringkat di dunia itu, dengan mudah kita tahu bahwa pemerintah Indonesia itu punya masalah default. Jadi soal-soal begituan tuh yang seolah-olah kita nggak bisa akses informasi luar negeri. Nah itu yang mesti kita terangkan pada buruh, bahwa memang uang buruh itu dipergunakan untuk hal yang ugal-ugalan, dan buruh sebetulnya tahu itu dari awal. Dan satu-satu mulai terbuka bahwa ternyata ada korupsi juga dan potensi kerugian 20 triliun di BPJS tenaga kerja. Dan orang semacam Said Iqbal yang saya kenal wataknya tuh, dan mungkin dia masih sopan itu untuk menunjuk hidung ke kabinet yang dipimpin oleh Jokowi itu, karena ya macam-macam pertimbangan lah, dia sekarang lagi punya partai juga tuh, harus siksa sedikit. Tapi satu waktu ini nggak bisa ditahan,
bahwa buruh harus betul-betul demonya di depan istana, karena ini soal kesejahteraan rakyat, bukan sekedar permainan regulasi untuk nipu-nipu harapan. Ini namanya penipuan harapan sebetulnya, itu lebih berbahaya daripada nipu beneran, karena itu kasih harapan palsu, aman segala macam. Sementara kita tahu bagaimana kita percaya pada Muldoko, kasus membegal partai aja orang udah anggap Muldoko ya memang nggak bisa dipercaya, kan begitu ya, Bi? Iya, saya baca ini. Ya, teman Demokrat ini yang menyatakan gini, kalau Pak Muldoko yang bicara ya gimana orang mau percaya kan gitu kan dia. Nah, ini saya kira ini problem yang serius, karena seperti kita sebut adalah itu namanya public distrust. Ini jadi punya soal cuma soal itu. Kepercayaan hilang ya, Pak Muldoko mau sewa surveyor untuk naikin kepercayaan pun nggak bisa itu. Iya. Tapi di tengah situasi yang seperti ini ya, kan kemarin harga minyak goreng juga minyak goreng yang sampai sekarang masih tetap belum stabil. Kemarin kita bahas bagaimana ada mama yang jalan 12 jam dari Sibolga sampai ke Medan. Ini ada video yang beredar viral ini, dan saya kira digarap serius ini, soal mulai digarap dari kelas bawah, menyatakan mereka bahwa selama di Pak Jokowi ini enak sekali. Ini salah satunya tukang cendol nih di Jawa Timur nih. Ada videonya yang dia menyatakan bahwa dia mendukung Pak Jokowi 3 periode. Saya kira ini nggak boleh dianggap main-main. Ini jadi ide 3 periode itu ternyata masih tetap terus dipelihara, dan ini kelihatannya juga pasti ada kaitannya dengan ibu kota baru juga. Ya, itu video yang beredar luas sekarang, ada tukang cendol yang jadi terlihat itu bukan candid, itu betul-betul disiapin. Sudut cendolnya itu dicari pas di bawah jembatan, dan gerobaknya itu dibikin bagus bersih, soal baru itu baru. Iya, dan kameranya bersih betul. Lalu pasti tukang cendolnya itu dilatih untuk bicara semacam itu. Jadi orang lihat bahwa mulai ada perencanaan untuk menipu dengan cara memanfaatkan suara rakyat kecil. Nah, bagi emak-emak yang ada di Sibolga, dia akan lihat di tukang cendol ini tukang cendol negara atau tukang cendol datang dari kampung. Kok begitu cara ngomongnya kan? Jadi dengan mudah kita tahu ini adalah persiapan untuk mendorong kembali isu 3 periode, dan ini pasti akan diikuti oleh video-video lain tuh. Jadi dengan mudah kita tahu lah itu. Yang begitu ibu jadi sangat bagus settingnya, wah ini orang sebut too good to be true. Iya. Ini untungnya dia milihnya tukang cendol, bukan tukang bakso gitu. Kalau tukang bakso orang kan nanya, ada hatinya mana bang? Gitu. Sekarang pindah lagi nanti, yang punya hati itu tukang bakso dan tukang cendol. Dua-duanya dikendalikan oleh tukang tipu. Jadi sekali lagi, meskipun para pimpinan partai politik sudah menyatakan bahwa jadwal pemilu tetap akan tahun 2024, dan kemudian soal tidak akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, tetapi ini kelihatan sebagai tangan-tangan kekuatan tertentu yang tetap bergerilya di balik itu semua. Ya, karena terancamnya oligarki kan lebih cepat melihat potensi kerusakan bangsa. Dan kalau terjadi percepatan perubahan politik, dia yang paling pertama akan dikejar oleh rakyat itu. Dan itu mencemaskan itu. Karena itu tetap oligarki punya agenda, ya udahlah sepanjang apapun kita pertahankan Presiden Jokowi. Dan itu Presiden Jokowi akan bilang kalau rakyat menginginkan ya apa boleh buat itu. Karena sama-sama begitu. Jadi kalau saya rumuskan begini kira-kira, selama belum ada jaminan bahwa Presiden Jokowi akan selamat dari pengadilan nanti, nah selama itu ide 3 periode akan dilanjutkan. Karena banyak orang merasa bahwa ada kejahatan pada periode Presiden Jokowi. Dan itu mudah sekali kalau terjadi perubahan politik, ya bahkan kesalahan Jokowi bisa diada-adain. Karena dari awal begitu banyak hal yang tidak transparan. Apalagi kalau dianggap bahwa ya, dia akan diasuh terus sampai kapanpun oleh oligarki. Jadi ketakutan itu sebetulnya yang menyebabkan tukang bakso dan tukang cendol sekarang dibekali oleh kamera tuh. Oke, terima kasih. Salam 0%. Oke, kita komporin 0% aja. Kita memang tukang kompor, tapi tukang kompor dengan metode. Oke. Sip.